Pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelas mempersiapkan untuk anggota kelasnya. Bersiap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di absen dulu ya. Abi Cahya hadir. Rafa Asmanja hadir. Alfiano hadir. Almira Anissa. Sebagai bentuk jiwa nasionalis sekalian, alangkah baiknya sebelum kegiatan belajar kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kelas Berdiri semuanya. Menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo, Halo Bandung, ibu kota beriaman. Halo Bandung, kota tenang-tenangan. Sudah. gimana kabarnya? Sehat semua? Sudah siap belajar belum? Kita sepakati lebih dahulu. Yang pertama, selama kegiatan pembelajaran diharapkan seluruh warga SMP 38 khususnya ya kelas 38 ini bisa mengikuti kegiatan belajar dengan baik, fokus ya. Bisa? Bisa fokus? Kita cek dulu dengan ice breakingnya ya. Ketika saya bilang tepruk 1, cukup kalian tepruk 1, tepruk 2, 2, tepruk 3, 3, tepruk 4, tidak ada. Jelas ya? Oke, konsentrasi. Ayo konsentrasi. Tepruk 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4. Oh, tidak ada. Oke. Siswa 98 ya, semuanya sudah siap belajar. Oke, kalian sudah pegang referensi yang kemarin Bapak berikan melalui ketua kelas atau kelompok belajar. Hari ini kita membahas tema tentang apa? Ekonomi digital. Saya mau tanya dari masing-masing kelompok belajar. Siap-siap ya. Oke. Caca mana? Apa yang dimaksud dengan ekonomi digital? Suaranya. Ada ekonomi yang melalui digital, misalnya seperti kita belajar melewati Shopee atau misalnya e-commerce lain kayak Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Jadi kita bisa dipermudah sehari-hari melalui ekonomi digital. Oke, beri plus untuk Caca. Oke, satu lagi kita cari. Tadi cewek sudah, sekarang yang cowok. Ya, kita cari siapa ya? Raihan. Coba Raihan jelaskan apa yang kamu tahu tentang ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital. Oke, aktivitas yang melakukan dengan teknologi digital. Oke, betul. Standing lagi untuk Raihan. Oke, kita sekarang ada di abad 20 atau 21? 20 atau 21? 21. Kenapa Tania di abad 21 ada apa kira-kira? Ayo. Abad 21 ada apa? Ada perubahan nggak? Ada. Apa contohnya? Pembayaran melalui aplikasi. Pembayaran melalui aplikasi. Lalu apa lagi? Udah, gitu aja. Sama. Oke.
Kita lihat, oke Pano. Di abad 20 dan 21 ada perbedaan nggak tentang ekonomi digital? Ada apa? Apa? Perbedaan abad 20 dan 21. Perbedaannya adalah transformasi digital secara menyeluruh atau secara masif. Oke ya, coba perhatikan slide di depan. Tujuan pembelajaran, apa tujuan kalian? Oke, memahami konsep ya tentang ekonomi digital. Tadi jelas dari Raihan, dari Caca, Tania itu ada penjelasan yang sangat bagus. Ternyata di abad 21 mau tidak mau kita berhadapan dengan transformasi digital. Di IPS kali ini kita harus paham apa saja perkembangan-perkembangan yang yang sedikit mempengaruhi tentang digital. Perdagangan sekarang digital bisa nggak? Bisa. Banyak atau sedikit? Ada nggak pengaruhnya? Kita bisa secara online tidak? Bisa. Berarti dampak positifnya apa? Bagus nggak? Bagus. Nah, sekarang kita sedikit membicarakan dampak negatif. Dampak negatifnya ada nggak? Ada. Apa contohnya? Keamanan digital. Terus ada berita palsu nggak? Ada nggak berita palsu? Ada. Terus apa lagi? Penipuan online. Apa? Penipuan online. Penipuan online. Ada lagi nggak? Apa? Oke, ketimpangan digital. Ternyata ya ekonomi digital di abad 21 ada plus minusnya, ada positifnya, ada negatifnya, tapi lebih banyak positifnya. Sekarang kita sudah tahu. Ternyata dampak negatif simple. Kalau kita teliti tentang informasi digital, kita akan bisa saring mana yang baik, mana yang tidak baik. Oke, next. Apa sih pengertian ekonomi digital? Apa? Teknologi yang memanfaatkan teknologi digital, terutama internet, dalam berbagai sektor seperti perdagangan, layanan keuangan, dan pendidikan. Oke, ternyata sivitas atau aktivitas yang dilakukan mulai dari dinas pendidikan, mulai perbankan atau kelembagaan ternyata sudah terlibat ya, mau tidak mau harus sudah mempersiapkan diri karena nanti di abad berikutnya sudah bagus kalian. Di abad 21 sudah tahu ternyata ekonomi digital, transformasi digital sangat baik. Oke. Ada nggak faktor-faktor yang mendorong? Ada nggak? Apa faktor yang pertama? Infrastruktur teknologi. Lalu apa lagi? Inovasi teknologi. Next, apa lagi? Oke, ternyata infrastrukturnya harus disiapkan. Apa Pak infrastrukturnya? Misalkan kalian pegang handphone, itu bagian dari infrastruktur. Bisa menggunakan aplikasi, ya, serta perkembangan inovasi yang lainnya. Oke, sekarang apa aja sih bentuk-bentuk ekonomi digital? E-commerce, apalagi? Fintech, apalagi? Realtech, ada nggak? Edutech ada? Ada. Ada fungsinya nggak? Ada fungsinya. Coba kita dengarkan dari Audi. Audi lebih cenderung tentang informasi yang mana? Ada pilihannya. Yang sering Audi temukan apa? E-commerce. E-commerce itu ngapain aja? Berbelanja, pernah belanja online? Belanja apa? Skincare, terus apa lagi? Baju, oke. Nah, dari kelompok Rafa, pernah nggak menggunakan salah satu aplikasi digital? Apa? Shopee. Belanja apa sih? Belanja apa? Blok mesin. Oke, blok mesin. Kayaknya otomotif tuh. Iya. Oke, seneng nggak? Kenapa bisa seneng? Lebih gampang. Lebih gampang, cepet.
Berarti terbantu ya. Pernah ketipu nggak? Jangan. Oke ya. Oke, berikutnya Lingga. Coba Lingga kasih informasi tentang ya platform dari digital apa aja yang pernah kamu gunakan. Pernah beli apa gitu? Mungkin beli kado, beli topi secara online apa-apa. Iya, kebutuhan saya Pak. Apa kebutuhannya? Beli baju. Baju, terus harganya lebih mahal atau lebih murah? Ya kalau ada promonya murah. Kalau ada promonya murah. Oke, tepuk tangan untuk si Lingga. Oke, sekarang kita lihat di dampak ekonomi digital. Ada nggak dampaknya? Oke, dampak terbagi berapa jenis? Terbagi dua. Ada yang positif dan negatif. Apa yang positifnya? Yang kedua? Tiga? Empat? Lima? Ada cukup. Oke, itu dari segi yang positif. Yang negatif ada berapa banyak? Pertama, keamanan cyber. Dua, ketimpangan digital. Next. Oke, sekarang kita semua punya handphone. Mungkin ada yang iPhone dan lain sebagainya. Ternyata kita juga jangan terlalu jatuh hati kepada aplikasi. Ketika aplikasi kita ini error atau terjadi salah satu kesalahan, apa yang terjadi? Sedih nggak? Saya punya pengalaman kemarin hari Jumat. Saya punya teman, dia parkir kendaraannya di dalam area parkiran tersebut. Di tas itu ada laptop, ada hard disk dan file atau dokumen. Ternyata, rezekinya berbicara lain. Mobilnya dicongkel, tasnya dia ambil, barang berharga hilang. Pertanyaannya, satu, apa yang dia alami? Sedikit frustasi atau depresi? Bisa frustasi atau depresi karena dia tergantung tuh, lupa backup, kasih keamanannya, itu fisiknya. Sekarang kalian sebagai seorang pelajar, ketika di abad 21 sudah digalakkan dengan transformasi digital, semua aplikasi digital, tiba-tiba ada gangguan cybernya, maka yang terjadi apa? Berjalan lancar nggak kegiatan belajar ya? Berjalan lancar nggak? Terus kita mau pesan secara online, kita punya uang di dalam aplikasi handphone kita, terjadi peretasan. Kira-kira bagaimana? Kita mau bilang ke siapa? Mau bilang ke siapa coba? Pihak yang berwajib. Perlu pros. Kesimpulannya adalah berarti segala macam bentuk kegiatan, file atau dokumen kalian simpan yang rapi. Harus punya backup data. Ada big datanya. Ya sekarang kita bisa simpan file kita di Google Drive, betul nggak? Berarti semua mata pelajaran bisa kita simpan di sana. Informasi apa saja kita dokumentasikan. Ya, itu cara backup data secara sederhana. Kalau nanti kita kemarin sudah aplikasi tentang kewirausahaan. Ketika kalian sudah menjadi seorang pengusaha, coba perhatikan pengelolaan keuangan yang baik. Kita boleh saving keuangan kita di rekening atau dana secara cash di tempat yang paling aman. Berarti pengelolaannya harus bagus. Itu dari dampak sisi yang negatif. Oke ya. Terus apalagi? Ada nggak kira-kira tantangan ekonomi ke depan? Ada nggak? Ada nggak? Oke, sedikit info tentang tantangan ekonomi ke depan. Ya. Kalau di daerah negara-negara maju, contoh kita ambil di negara Jepang. Ketika seusia TK, SD, mereka sudah diajarkan bagaimana disiplin. Ya, disiplin bagaimana Pak? Disiplin belajar. Karena anak-anak SD di sana sudah dibekali tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kita nggak usah khawatir. Bisa nggak di Indonesia? Bisa. Tinggal dari kalian, pribadi kalian belajarnya semangat atau enggak.
Oke ya. Jadi ekonomi digital pada saat ini kita harus lebih banyak cari info. Kalian harus punya inovasi. Pak, saya anak SMP Pak, baru kelas 3. Boleh nggak saya seusia SMP melakukan transaksi penjualan UMKM? Boleh. Selama kalian bisa menjalankan dengan baik. Konsepnya seperti apa? Konsepnya sudah kita terapkan pada saat acara kegiatan P5. Konsepnya sudah jelas. Oh iya, tabelnya ada nggak Pak? Oh ada. Ternyata ketika kita mau jadi seorang pengusaha, kalian harus pikirkan dulu konsepnya. Apa konsep yang mau kalian jual? Bagaimana cara nge-branding barang kalian? Kemarin sudah bagus, ya. Ternyata tantangan selalu berubah. Pak, bagaimana saya sebagai penjual UMKM Pak, hari ini dagangan saya ada yang copy paste Pak. Ya nggak apa-apa, karena kalian juga ambilnya dari copy paste. Kalian sedikit rubah inovasinya, ya. Kalau kalian sudah punya kriteria seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan kemudian hari kalian bisa jadi orang atau seseorang pengusaha yang sukses. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, tadi ada tantangan. Setiap ada tantangan pasti ada strategi. Apa strategi sebagai seorang pelajar? Saya mau tanya nih dari kelompok mana ya? Kelompok Naila. Strategi dalam menghadapi ekonomi digital menurut kelompok Naila seperti apa? Suaranya ditambah. Meningkatkan infrastruktur digital, lalu literasi digital dan inklusi keuangan, lalu oke, ada lagi nggak? Oke, ternyata strateginya betul Pak. Kita harus lihat pasar di lapangan, infrastrukturnya bagaimana. Contoh, kita kemarin dalam lingkup sekolah, infrastruktur kita dari sekian stand UMKM kita paling oke, ada infrastrukturnya sudah mendukung. Lalu bagaimana cara inklusi keuangannya? Jangan sampai keuangannya kemarin, contoh bagian kecil, ada modal yang sudah kalian keluarkan, ternyata over budget. Aduh, gimana cara mensiasatinya? Berarti harus sedikit terjun lagi ke lapangan. Mana market pasar yang harus kita tuju? Contoh dari makanan, minuman yang paling sederhana. Oke ya. Jadi kesimpulannya apa? Ada nggak kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Sandora dari ekonomi digital itu apa? Memilih apa? Lalu apa lagi? Sudah, oke, memilih konsep karangan dari Sandora. Iya nih, kesimpulan dari ekonomi digital menurut dia itu seperti apa? Oke, kuncinya ternyata kita harus bisa merubah pandangan masyarakat yang harus lebih modern. Terus apalagi harus lebih paham lagi bagaimana cara menggunakan transaksi yang yang terkait dengan digital. Jadi kita kasih edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai yang tadi kita lihat ternyata ada penipuan online juga. Kadang orang tua yang nggak paham, ibu hari ini dapat hadiah dari PT ini, silakan ibu top up dengan sejumlah uang sekian. Dia percaya karena ada testimoni yang meyakinkan. Nah itu yang harus kita pahami bersama. Semoga di antara kalian tidak ada yang tertipu dengan kegiatan online. Jelas semua? Jelas semua? Masih paham? Masih paham? Siap paham? Masih paham? Siap paham. Masih paham? Siap paham. Masih jelas? Siap jelas. Masih jelas? Siap jelas. Ya, kita akan saksikan ya present dari kelompok Sandora untuk menyampaikan beberapa informasi tentang transformasi ekonomi digital.
Jadi yang tadi disampaikan asal mula penciptanya uang, yang pertama ada sistem barter. Awal mulanya sebelum ada uang, masyarakat menggunakan barter atau pertukaran barang dengan barang. Masalah dalam barter itu sulit menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan bersedia menukarnya. Dan juga tidak ada satuan nilai yang jelas sehingga menentukan nilai barang menjadi rumit. Selanjutnya yaitu munculnya uang barang. Untuk mengatasi masalah barter, beberapa barang mulai digunakan sebagai alat tukar. Contoh uang barang yaitu seperti garam, kulit hewan, gandum, dan logam mulia. Ada juga untuk kelemahan uang barang, yaitu tidak tahan lama dan sulit untuk dibagi-bagi. Sulit juga untuk dibawa dalam jumlah besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan logam sebagai uang. Logam mulia seperti emas dan perak mulai digunakan karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Orang menggunakan keping logam sebagai alat pembayaran karena lebih mudah dibawa dan tidak mudah rusak. Namun, penggunaan logam juga memiliki kekurangan yang risiko pencurian. Yang keempat, ada kemunculan uang kertas yang biasanya kita gunakan untuk sehari-hari seperti duit 2.000, 20.000 dan lainnya. Uang logam semakin sulit digunakan dalam transaksi besar. Maka lembaga seperti bank mulai mengeluarkan uang kertas sebagai tanda kepemilikan emas atau perak di bank. Contoh awal uang kertas muncul di Tiongkok pada abad ke-7 masa dinasti Tang. Selanjutnya, perkembangan uang modern. Seiring waktu, uang tidak lagi didasarkan pada emas atau perak. Uang modern didukung oleh kepercayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Contohnya, rupiah di Indonesia atau dolar di Amerika Serikat. Jadi dari teman-teman ada yang mau bertanya mengenai asal mula uang tuh gimana sih? Ada nggak pertanyaan dari teman-teman semua? Kenapa uang diciptakan? Kenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Ryan Durandi. Saya ingin bertanya, Iya, silakan. mengapa uang diciptakan? Sebelumnya karena tadi kan sudah dijelaskan uang tuh dibentuk tuh karena untuk memudahkan manusia agar bisa bertransaksi. Ada lagi, mungkin ada lagi dari kelompok oke, ada kelompok pertanian. Perkenalkan, nama saya Tania Merasanti. Mengapa uang sangat penting bagi kehidupan? Kenapa? Mengapa uang sangat penting bagi kehidupan? Mengapa uang sangat penting bagi kehidupan? Karena ya orang tadi sudah dibilang kalau misal kita menggunakan uang itu kita dapat mempermudah transaksi jual beli. Oke, untuk mempermudah transaksi jual beli. Oke, coba cek di grupnya, coba sudah saya share LKPD-nya, lihat. Sudah? Ya. LKPD tentang perkembangan ekonomi digital segera kalian selesaikan. Ya, selesaikan. 2 menit terakhir.
masing-masing yang sudah selesai. Coba cek. Pegang LKPD masing-masing. Ya, Pak. Coba. Coba apa yang dimaksud dengan ekonomi digital? Jawaban kalian apa? Apa uraiannya? Oke, yang salah langsung dimakan. Yang kedua, Rehan. Soal nomor 2, Rehan. Salah satu contoh sektor ekonomi digital. Coba ulang Rehan, ulang coba. Salah satu contoh sektor ekonomi digital di Indonesia. Jawabannya? Ada selain C enggak? Oke, next. Areta. Apa dampak positif ekonomi digital bagi UMKM? Oke, jawaban kalian apa? Oke, C. Oke, betul. Next, Tania. Berikut ini adalah contoh layanan fintech di Indonesia kecuali Apa jawabannya? Rafa. Rafa mana Rafa? Ayo. Apa tetap bersama dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Jawabannya apa, Pak? Oke. Aidan. Apa jawabannya, Pak? Oke. Riani. Apa? Oke. Delva. Jawabannya apa? D apa C? Apa jawabannya apa? D, oke. Di oke. Jawabannya Caca. Salah satu risiko utama dari teknologi digital adalah C. Apa? Terjadinya kejahatan cyber dan penipuan online. Ada selain C? D. Oke, berikutnya Lingga. Coba Lingga. Nomor 10. Kenapa literasi digital penting dalam perkembangan ekonomi digital? Apa jawabannya? Jawabannya C. C atau D? Oke, sekarang kita lihat skor kalian. Ada yang skornya 100 nggak? Angkatan 100. Jujur. Kasih tahu 100. Oke. Yang 90. 80. 70 ada nggak? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Yang keras. Oke. Dengan berakhirnya kalian mengerjakan LKPD, maka sesi pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.